Besok mati guys, tobat yuk. Kalau kita malas sholat, sebenarnya bukan karena kita sedang malas sholat. Bayangin kalau Allah yang sedang malas untuk ketemu kita. Allah yang sedang malas untuk komunikasi dengan kita. Jadi sebenarnya kalau kita pakai reverse psychology-nya, pakai psikologi kebalikannya, di saat kita malas sholat bukan karena kita kemakan godaan syaitan, tapi sebenarnya kalau ya, Allah yang memang malas untuk komunikasi sama kita. Karena perilaku kita, dosa-dosa yang kita jalankan, hati kita yang busuk, kita yang gak tawadu, kita yang gak mau kalah dan macam-macam lah. Gue hanya memberikan sampel ya, memberikan sebuah materi aja di sini untuk kita uji bareng-bareng, bukan secara dalil, tapi sebagai bahan atau muhasabah diri kita sendiri. Ibadah itu seringkali gue bilang memerlukan kesabaran karena tingkat ujinya sangat-sangat tinggi. Ada rasa bosan, ada rasa jenuh, ada rasa capek. Maka dari itu Allah senang sama pemberian yang Allah kasih secara bertahap. Allah akan memberikan rezeki kepada orang secara bertahap untuk hamba-hamba yang Allah cintai dan sayangi. Rezeki itu bukan hanya uang ya, bukan hanya materi. Ibadah adalah bagian dari rezeki yang semestinya kita akuin kalau kita menerima itu. Gue mau ngasih gambaran konsep hijrah yang baik adalah dengan perlahan-lahan. Karena kita nggak tahu di titik mana kita akan menjadi jenuh dengan bentuk ibadah kita. Karena biasanya gini, tipikal orang yang sedang mulai hijrah, dia akan ingin ngambil semua amalan-amalan untuk dia lakukan. Baik memang, tapi kita harus mengakui juga ada titik tertentu yang membuat kita jenuh. Kenapa? Karena selama kita masih punya kesibukan aktivitas seperti kerja, usaha, dan macam-macam, bentuk ibadah, amalan ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi penghalang untuk kita, ini agak sedikit kontroversial ya, akan menjadi penghalang dalam tanda kutip untuk kita mengerjakan amalan-amalan yang baru kita pelajarin. So that's why banyak orang yang di tengah-tengah perjalanan sedang menuju ke hijrahannya menjadi gagal. Dan akhirnya kita melakukan dosa-dosa itu kembali. Dan kita tahu Allah Maha Pemaaf. Dan kita melakukan taubatan kembali dan Allah maafkan itu. Tapi kalau balik condong ke pernyataan awal bahwa sesungguhnya sejatinya kalau kita malas sholat karena Allah yang malas ketemu kita, malas berkomunikasi kita, yang dimana sebenarnya sepertinya agak tidak mungkin ya. Apakah benar-benar diri lu rela di saat Allah memalingkan wajahnya untuk tidak ingin berjumpa atau sekedar berkomunikasi atau sekedar mendengar doa-doa kita? Apa sih yang harus kita lakukan? Meminta kepada Allah agar selalu mencurahkan rahmat, hidayah, taufik, karunia. Dan apakah diri lu rela kalau Allah sekedar untuk mendengarkan saja tidak mau gitu? Biarpun ini hanya thought eksperimen untuk kita melontarkan materi supaya kita berkaca kepada diri kita apakah kita benar. Sedangkan kita nggak tahu kesalahan dan kebaikan kita yang kita lakukan itu apakah ini baik, apakah ini benar, apakah ini salah, kita nggak tahu. Jadi di saat diri lu males untuk sholat, karena pasti ada dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun di mana lu males sholat, paksain untuk sholat deh supaya thought eksperimen ini, materi ini tidak terjadi kepada diri lu dan kepada diri kita semua. Nauzubillah, summa nauzubillah.